Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8, di mana di sini kami akan melakukan presentasi terkait eh, soal yang diberikan pada mata kuliah data mining. Jadi di sini adalah hasil presentasi yang nantinya kami akan upload untuk tugas dari ujian tengah semester. Di mana di sini saya sendiri, Raymond sendiri, di mana di sini ada juga Mas Muhammad Hafiz Sirait, ada Muhammad Fadila Febrian, Francisco Bisnoki, dan K. Febrian. Nah, di sini kami akan melakukan presentasi terkait judul dengan penerapan metode klasifikasi pada data retail untuk memprediksi pencapaian target menggunakan Chris PEM. Selanjutnya, pada pembahasan pengertian data mining sendiri, di mana adalah data mining adalah proses menemukan pola, hubungan, atau informasi penting dari sekumpulan data berukuran besar. Proses ini melibatkan teknik, statistik, pembelajaran mesin, ataupun machine learning, serta analisis komputasional untuk mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan. Menurut dari Han and Hamber pada 2012, data mining merupakan bagian inti dari knowledge discovery in database atau KDB yang berfokus pada proses mengekstraksi pola yang sebelumnya tidak diketahui namun potensi yang berguna. Dalam konteks bisnis, data mining memainkan peran penting untuk memahami perilaku pelanggan, memprediksi tren penjualan, serta mendeteksi anomali dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pesatnya pertumbuhan data pada era digital, data mining itu sendiri menjadi alat yang sangat dibutuhkan oleh berbagai sektor, termasuk industri retail, perbankan, kesehatan, dan pemerintahan. Metode-metode dalam data mining itu sendiri, di mana data mining memiliki beberapa metode utama yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan analisis antara lain. Satu, klasifikasi, di mana metode ini memprediksi label kategori berdasarkan data historis, dengan contoh outputnya adalah mencapai target ataupun tidak mencapai target. Kedua, memprediksi, di mana mirip dengan klasifikasi, namun output berupa nilai numerik, dengan contoh memprediksi total penjualan besok. Ketiga adalah clustering, di mana metode pengumpulan data tanpa label ataupun unsupervised, di mana contoh adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Keempat adalah asosiasi, di mana metode ini mencari hubungan antar item seperti dalam market basket analisis ataupun contoh sebagai pembeli roti cenderung membeli selai. Yang terakhir adalah estimasi, di mana menghasilkan perkiraan nilai berdasarkan parameter tertentu, di mana berbeda dengan prediksi yang berbasis waktu. Setiap metode memiliki kegunaan yang berbeda, dan pemilihannya harus disesuaikan dengan jenis data serta tujuan analis. Pengertian klasifikasi sendiri adalah teknik supervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data sebelumnya. Di mana dalam konteks retail, klasifikasi dapat digunakan untuk yang pertama untuk memprediksi apakah toko akan mencapai target penjualan, mengidentifikasi produk yang berpotensi tinggi terjual. Ketiga adalah menilai efektivitas promosi berdasarkan data historis. Beberapa algoritma klasifikasi yang umum digunakan ialah decision tree, di mana algoritma berbasis aturan yang membagi data menjadi cabang sehingga membentuk struktur seperti pohon keputusan. Yang kedua adalah Kinnear's Neighbors atau CNN, di mana mengklasifikasi data baru berdasarkan kedekatannya dengan data-data sebelumnya. Yang ketiga adalah Naive Bayes, di mana metode probabilistik sederhana yang menggunakan teorema Bayes. Yang terakhir adalah Random Forest, gabungan banyak pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Pada presentasi dan makalah ini, metode klasifikasi bertujuan untuk menentukan apakah target penjualan retail akan tercapai atau tidak berdasarkan variabel input seperti jumlah pelanggan, promo,
dan total penjualan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh tim saya. Silakan. Ya, izin untuk melanjutkan paparannya mengenai data mining ini. Jadi untuk tools yang digunakan pada proses data mining itu adalah RapidMiner. RapidMiner adalah software open source yang digunakan untuk melakukan data mining dan analisis prediktif. RapidMiner menyediakan antarmuka visual yang kita bisa menggunakan drag and drop sehingga pengguna dapat melakukan pemodelan tanpa perlu menulis kode pemrograman. Untuk RapidMiner sendiri memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya itu adalah user friendly dan mudah digunakan oleh pemula, mendukung berbagai algoritma machine learning, memiliki operator lengkap untuk pembersihan data, menyediakan evaluasi model otomatis, dan mendukung CRISP-DM dalam workflow-nya. RapidMiner sangat cocok dalam tugas ini karena menyediakan proses modeling dan evaluasi klasifikasi secara visual dan cepat. Lalu penjelasan metode dari CRISP-DM. CRISP-DM atau kepanjangannya bisa disebut Cross Industry Standard Process for Data Mining adalah metodologi standar yang digunakan dalam proyek data mining dan terdiri dari 6 tahapan utama. Yang pertama ada Business Understanding. Business Understanding adalah proses di mana kita memahami suatu tujuan bisnis dan masalah yang ingin diselesaikan. Pada studi kasus ini, masalah yang dianalisis adalah apakah toko retail dapat mencapai target penjualan. Lalu yang kedua, ada data understanding. Setelah menentukan tujuan bisnis, maka kita akan mengumpulkan data, memahami struktur, tipe data, serta melihat kualitas data. Contoh adalah data penjualan, jumlah pelanggan, dan jenis promosi. Lalu setelah kita melalui proses pengumpulan data dan pemahaman data, maka kita akan menuju pada proses data preparation, yaitu membersihkan dan menyiapkan data sebelum masuk ke pemodelan, termasuk menghapus missing value, mengubah tipe data, memilih atribut penting. Lalu ada proses berikutnya yaitu modeling. Membangun model machine learning menggunakan algoritma klasifikasi seperti decision tree atau KNN. Lalu setelah data tersebut dimodeling, maka ada proses selanjutnya yaitu evaluation. Evaluation adalah mengukur performa model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan confusion matrix. Lalu ada proses yang terakhir yaitu proses deployment. Hasil model digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Pada tugas ini, deployment bersifat konseptual, yaitu hasil prediksi dipakai untuk menganalisis pencapaian target retail. CRISP-DM membantu memastikan proses analisis berjalan sistematis dan dapat dipahami oleh semua pihak. Oke. Lalu ada studi kasus yang akan kita ambil. Studi kasus yang kita ambil pada kasus kali ini adalah data retail untuk prediksi pencapaian target. Studi kasus dalam makalah ini berfokus pada data retail yang berisi informasi penjualan harian, jumlah pelanggan, promo yang diikuti, serta hasil apakah target tercapai atau tidak. Berikut merupakan atribut yang digunakan. Ada jumlah pelanggan, total penjualan, jumlah produk terjual, promo, iya atau tidak, dan target tercapai dalam label. Tujuan analisis ini adalah mengklasifikasikan hari penjualan apakah masuk kategori mencapai target atau tidak mencapai target. Metode klasifikasi dipilih karena data label sudah tersedia dan kategori target bersifat diskrit. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas. Kemudian untuk implementasi pengolahan data menggunakan RapidMiner. Untuk implementasinya dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama, melakukan import dataset ke RapidMiner. Untuk gambar pertama menunjukkan file CSV sebagai dataset target retail. Kemudian untuk gambar kedua, import dataset ke RapidMiner, set role untuk menentukan atribut label target. Kemudian untuk gambar ketiga menunjukkan set role kolom label, yaitu melakukan pemilihan klasifikasi decision tree.
Kemudian untuk gambar keempat menunjukkan proses decision tree, yaitu apply model pada data testing, dan kemudian melakukan evaluasi model menggunakan perform classification. Hasil dari proses ini memberikan akurasi model yang akan dijelaskan pada bagian evaluasi nanti. Baik, kemudian untuk evaluasi model, untuk gambar kelima menunjukkan performa model. Evaluasi model dilakukan menggunakan confusion metric yang menghasilkan nilai performance vector, yaitu untuk akurasinya 99,9%. Kemudian untuk confusion metricnya bersifat true, store focus, store excellence. Kemudian untuk nilai akurasi menunjukkan seberapa baik model mengenali data saat melakukan prediksi. Semakin tinggi akurasi, semakin baik kinerja model dalam memprediksi pencapaian target retail. Baik, kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan hasil kajian teori dan implementasi metode klasifikasi pada data retail menggunakan pendekatan CRISP-DM, dapat disimpulkan bahwa data mining memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan pada industri retail. Teknik klasifikasi mampu membantu pelaku usaha dalam prediksi apakah target penjualan akan tercapai atau tidak terdapat pola yang terdapat pada data historis. Kemudian untuk metode CRISP-DM memberikan alur kerja yang sistematis, mulai dari pemahaman masalah bisnis, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, evaluasi, hingga tahapan deployment. Dengan menggunakan Rapid Miner, proses pemodelan dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tersedianya berbagai operator yang mendukung proses klasifikasi dan evaluasi secara virtual. Hasil evaluasi model memberikan gambaran mengenai tingkat akurasi dan kinerja model dalam melakukan prediksi secara keseluruhan. Penerapan metode klasifikasi pada data retail mampu menjadi alat analisis yang bermanfaat bagi manajemen dalam meningkatkan efektivitas strategi berjualan. Baik, kemudian untuk saran ada 4 poin. Yang pertama, dalam pengelolaan data retail diperlukan dataset yang memiliki jumlah data yang cukup besar serta atribut yang relevan agar model klasifikasi dapat bekerja secara optimal. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu pelaku usaha retail disarankan untuk melakukan pencatatan data secara konsisten agar proses analisis prediktif dapat memberikan data yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian untuk poin yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa algoritma klasifikasi lainnya untuk membandingkan performa model sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat dan stabil. Untuk poin yang terakhir, implementasi model klasifikasi dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam sistem otomatis yang dapat memberikan rekomendasi strategi penjualan secara real time. Baik, terima kasih. Berikutlah presentasi yang sudah kami lakukan. Sampai jumpa di lain waktu presentasi. Selamat sore.